Baik ya, kita lanjut materi baru sekarang. Kalau yang sebelumnya kita masih berkutat membahas tentang chipset konvensional. Di mana chipset konvensional ini seperti ini gambarnya. Sekarang kita bahas sistem chipset yang lebih baru. Yaitu begini ya. Kalau dulu yang berbasis Intel ya, itu setelah Pentium dual core, core 2 duo, core 2 kuat, core 2 ekstrim. Nah, itu masih menggunakan ini. Sejak munculnya Core i7 pertama kali, yaitu Core i7 generasi yang pertama, itu disebut ini. Ya, Intel ini ya. Saya gambarkan di sini. Intel Core i7. Nah, saya nggak mau Core i7, wah itu ke Inggris-Inggrisan. Kita lebih baik bilang begini aja, Core i7 dengan core name Bloomfield. Nih, Bloomfield. Nah, ini ada I-nya ini, nanti diprotes lagi saya ya. Ini. Muridnya tukang protes. Nah, Bloomfield. Nah, ini ya. Di mana dia arsitekturnya ini masih menggunakan arsitektur Nehalem. Nah, ini sekitar munculnya tahun 2008. Nah, pada 2008 itu sejak muncul Intel Core i7 Bloomfield, yaitu yang berarsitektur Nehalem, jadi ini generasi pertama. Ya, yang paling awal. Soalnya nanti generasi pertama itu ada dua ya. Yang satu itu yang Nehalem, kemudian yang kedua Nehalem C yang akhirnya dikenal dengan nama Westmere. Diganti itu. Sekarang kita yang betul-betul yang awal. Itu. Nah, ini sistem chipsetnya berbeda. Perhatikan dulu. Kalau yang konvensional di sini ada memory controller di sini. Kali ini diubah. Memory controller ini dihilangkan yang ada di Notebridge ini dan dipindahkan ke prosesornya. Jadi memori controller ada di sini. Nah, misalnya ini chipnya ya, chip yang di dalam itu. Nah, core-nya itu dia sudah masuk di dalam sini begitu. Akibatnya di sini ada bus yang menyambung ke memori. Seperti ini. Jadi di sini memori ini sudah nggak ada lagi. Nah, kayak begini jadinya gambarnya. Oh, iya. Ya, tapi di sini untuk grafisnya tetap ada di sini. Sejak saat itu, Notebridge atau yang tadi dikenal dengan GMCH itu atau MCH, dia disebut dengan nama IOH. Ini IOH, artinya di sini singkatan Input Output Hub. Input Output Hub. Output ya, output hub. Nah, ini shortbreed-nya tetap ya. Kalau Intel menyebutnya dengan nama ICH. Kemarin sudah tahu ICH itu apa. ICH itu kan Input Output Controller Hub ya. Kemarin sudah, nggak usah saya tuliskan dah di sini. Nah, coba lihat. Sudah berbeda di sini sistem chipsetnya. Nah, ini hanya berlaku untuk Core i7 yang awal. Yaitu yang berarsitektur Nehalem itu, yang disebut dengan core name Bloomfield itu tadi. Ya, untuk setelahnya sudah nggak pakai ini lagi. Coba ya, akibat ada perubahan sistem chipset ini, maka sistem perakitan untuk menentukan kompatibilitasnya, perangkat apa yang cocok di situ, menjadi berbeda. Contohnya kayak begini. Kalau pada yang konvensional, untuk menentukan memori yang cocok sangat bergantung pada chip Notebridge. Betul nggak? Betul. Untuk yang sistem ini enggak lagi. Memori yang cocok ditentukan oleh prosesornya. Paham ya di sini ya? Iya. Nah, kemudian bus yang ada di sini, yang tadinya disebut FSB, sudah diganti dengan bus yang lebih baru dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Ya, seingat saya itu 4 sampai 5 kali lipat kecepatan FSB. Lah, bus yang baru itu yang dikenal dengan nama QPI. Ini. QPI. Yaitu Quick Pad, nih ya. Quick Pad
QuickPad ini C ya, ini tulisannya jelek ini ya. QuickPad nih interconnect. Yang penting orangnya ganteng ya, Yang. Nah iya ya, kalau kayak begitu ya mudah-mudahan nanti banyak janda yang naksir saya ya. Wah kalau kayak gitu bahaya, istri bisa marah-marah ya. Oke, saya lanjut ya. Iya lanjut ya. QuickPad interconnect. Iya. Nih. Nah, bus ini kecepatannya jauh lebih tinggi dibandingkan FSB. Ya, coba ya sekarang saya alurkan tadi, saya ulang. Kalau yang konvensional, memori utama atau RAM yang cocok bergantung pada Notebreed. Pada sistem ini sangat bergantung pada prosesornya. Coba sekarang, alur untuk datanya ya. Kalau tadinya yang sistem konvensional, kalau mau mengolah data ke prosesor, kan dia ngambil dari memori utama itu. Iya. Dia lari dulu ke chipset Notebreed-nya tadinya ya. Iya. Kemudian baru diolah di sini, dikembalikan lagi lama. Lama. Kalau seperti ini langsung kan dia ngambilnya point to point. Nah, itu sangat dikenal dulu itu ya. Jadi dia itu point to point gitu, titik ke titik gitu ya. Point to point. Ini. Maka dia akan lebih cepat di sini. Sistem ini digunakan semacam ini karena begini ya ceritanya. Ketika menggunakan chipset konvensional, itu seringkali terjadi bottleneck. Ya, bottleneck itu adalah di mana komponen yang satu membatasi potensi ya komponen yang lainnya. Misalnya kayak begini. Prosesor ini kecepatannya tinggi. Ternyata yang dari sini kecepatannya rendah. Sehingga membuat prosesor ini menunggu. Kan dia kecepatan tinggi, ngolahnya cepat, tapi masukkan ini, data nggak masuk-masuk. Iya. Sehingga di sini, kecepatan daripada prosesornya ini sendiri nggak tergambarkan. Karena dia menjadi lamban karena menunggu tadi. Ini yang disebut bahwa komponen yang satu membatasi potensi komponen lain. Ya. Jadi tadi data yang masuk di sini komponen ini membatasi kecepatan ini gitu. Nah, atau berlaku sebaliknya. Di sini potensinya tinggi, kemudian masuknya ke sini misalnya rendah ya kecepatannya ya. Akibatnya kan antrian tuh data lama itu. Keluarnya. Ya. Nah, ini bisa mengakibatkan bottleneck tadi karena data berjubel kayak begitu. Ya. Jadi akhirnya komponen yang cepat ini menjadi tak tergambarkan kecepatannya karena dibatasi oleh kecepatan yang di bawah. Itu yang disebut bottleneck ya. Jadi kalau saya ulaskan demikian, bottleneck itu apa sih? Itu leher botol. Jadi kayak begini contohnya ya, saya gambarkan ya. Nah ini kan botol tuh kayak begini, maaf ini gambarnya jelek. Nah gini ya. Nah bayangan di sini, kalau di sini misalnya ada air atau beras mungkin yang dimasukkan di sini ya, banyak. Nah kemudian kita tumpahkan ke sana. Seandainya saja di sini lubangnya itu sama besarnya, cepat langsung hilang. Tapi karena sedikit, maka dia akan sedikit demi sedikit. Nah, leher botol inilah yang menghambat jalannya data ini gitu. Ya ini yang nanti yang disebut istilah bottleneck tadi, leher botol. Jadi digambarkan kayak begitu. Nah, tadinya yang sistem chipset konvensional yang memorinya masih tergabung di chip ini seringkali mengakibatkan bottleneck. Dengan cara seperti ini, bottleneck itu sudah hilang gitu. Nggak begitu pengaruh lagi. Nah, ini munculnya di sini. Nah, ini muncul tahun 2008 pertama kali. Tapi setelah ini, yaitu pada komputer, saya masih bicara di basis Intel ya. Pada prosesor yang Westmir, dia masih generasi yang pertama. Jadi Westmir itu aslinya namanya Nehalem C ya. Aslinya itu Nehalem C kemudian diubah menjadi Westmir gitu. Itu sudah sistemnya beda loh. Ya, nanti akan kita bahas selanjutnya. Sehingga nanti walaupun sama-sama dia itu generasi 1, prosesornya itu nggak bisa dipertukarkan, nggak bisa karena sistemnya beda. Ingat ya di sini ya. Nah,
Sekarang tadi kita bicara soal dalam perakitannya beda dengan yang sistem konvensional. Iya. Nah, sekarang sistem reparasi nanti juga beda loh. Ya, saya berikan contoh satu aja ya. Iya. Kalau dulu, misalnya ini hapus dulu ini ya. Iya, iya. Nih. Coba silahkan perhatikan di sini. Ini memori nih. Iya. Nah, kalau misalnya ada masalah di memori, Iya. memori ini. Nah, kemudian kita cek memorinya itu rusak atau enggak. Kalau rusak ya kita ganti memori. Kalau ternyata memorinya nggak rusak, setelah dicek di komputer lain, dia bisa jalan, ya. Artinya yang rusak mungkin slotnya, ya. Mungkin apanya begitu, ya. Pokoknya di motherboard itu. Tapi kalau ternyata ini nggak rusak di slotnya, berarti yang rusak kan ini loh. Nodritnya. Ya. Nah, dalam kaitan ini orang akan bilang, oh motherboardnya rusak, oke? Oke. Nah, kalau di sini, yang sistem baru, yang sistem IOH tadi, ya, ini sudah ganti IOH ya, kan memorinya ada di sini, toh busnya, ya. Kalau di sini memorinya kendala, setelah dicek ternyata memorinya nggak apa-apa, ya. Slotnya ini dicek juga nggak apa-apa, berarti yang rusak apanya? CPU. Iya, bukan motherboard, ya. Iya, iya. Nah, di sini banyak orang dulu mereparasi yang model ini, kalau itu yang versi pertama. Ketika ada masalah di sini, di memori, ternyata memorinya dicek benar, dia suruh ganti motherboard. Tapi ternyata tetap saja, karena Iya. prosesornya tetap gitu. Iya. Ya, setelah didiskusikan, dan kita bilang itu prosesornya. Coba motherboard lama kembaliin, ganti prosesornya aja. Ya, yang baru. Jalan dia. Iya. Nah, di sini ya, kendala yang sama, cara pemecahnya, troubleshootingnya berbeda. Makanya kita harus tahu step by step untuk ini. Tanpa mengetahui logika aliran data semacam ini, yang namanya troubleshooting, ngawur. Nebak-nebak artinya try and error. Coba-coba dan salah, kan begitu. Seorang teknisi handal tidak boleh melakukan try and error. Semua perbaikan harus berdasarkan saintifik, secara ilmiah, dengan cara yang benar. Ya, ini salah satu kita memahami ini efeknya ke depan itu seperti itu. Iya, iya. Coba aja ini efeknya. Cara perakitan berpengaruh besar. Betul. Reparasi tadi masih satu ya, Iya. satu troubleshootingnya berpengaruh besar. Coba kalau kita nggak memiliki ini, perakitan ngawur, teknik troubleshootingnya ngawur, Iya, ya, iya. dan sebagainya. Ada pertanyaan di sini. Iya, berarti ya yang itu nanti dari notebreed-nya ke CPU tadi GPI ya? GPI. Iya, bukan notebreed, IOH. Oh, IOH. Ya, IOH Aku ini. ya. Iya, ya, Tadi tulisannya hilang. ya. IOH ke CPU kan berarti bukan FSB lagi. Bukan GPI. GPI. Iya. Terus kemudian di CPU itu langsung kemudian Ke memori. Point to point dengan memori. Iya. Nah, berarti memori itu nanti kompatibilitasnya tergantung CPU berarti ya? Betul. Kalau CPU-nya diganti? Ya bisa jadi memorinya ganti tuh. Oh. Iya. Iya, iya, iya. Tapi ya ntar dulu Ntar nanti dulu ya. tergantung. Kalau itu misalnya itu DDR4 sama-sama DDR4 kan masih berlaku kemarin kompatibilitas upward kompatibel atau backward kompatibel. Tapi kalau ingin optimal betul-betul pas ya diganti yang tepat kan gitu. Paham, paham. Paham ya. Ya, oke. Nggak ada pertanyaan lagi? Nggak ada yang Kita lanjut pada sesi berikutnya.